Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal. Minggiron ndas murah ketok ya. Apa itu? Rantau Portugal. Persatuan Orang Tua Ndugal. Ngelam Gading Lampes, Lampes Gading, Desa Pulau Gading, Kecamatan Bulakamba, Brebes. Bapak Ibu warga masyarakat Bulakamba, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bisa sowan. Walaupun hari ini saya jatuh sakit. Baru muncul suara sore hari ini. Karena tadi pagi saya baru landing dari Bengkulu. Jarak lokasi pengajian dari bandara lebih dari 4 jam. Dengan jalan yang hampir sama dengan masuk ke lokasi sini tadi. Serasa dihantam ombak tanpa air. Karena begitu banyaknya lubang yang ada di jalan. Itulah bedanya mobil baru dengan pengantin baru. Kalau mobil baru ada lubang dihindari, kalau pengantin baru ada lubang justru yang dicari. Itulah bedanya Brebes dengan Jakarta. Kalau di Brebes banyak jalan berlubang, sementara kalau di Jakarta banyak lubang berjalan. Tapi kita syukuri, walaupun badan saya kurang sehat, tapi Allah masih pertemukan saya dengan Anda semuanya warga masyarakat Bulakamba. Bulakamba. Maka saya sampaikan cek. Inilah ujian orang ngaji sudah sakit, sonnya bosok gitu. Tapi kita syukuri malam hari ini apapun keadaannya, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, saya bisa sowan Bapak Ibu
Maka saya sampaikan, makan semangka, minumnya susu. Orang Bulu Kamba, I love you. Walaupun tadi saya gagal paham, saya masuk panggung, ada cangkir isinya kopi tanpa air. Begitu panitianya datang, nuang air panas di dalam cangkir, tanpa ada gelas untuk ngaduk. Kan kopi ini kempel goblok. Ini kalau saya lihat kopi di sini, ibu-ibu di sana, ini namanya kopi susu. Kopinya saya minum, susunya saya lihat. Gelasin di cok, sendoknya ini loh. Ibu bapak yang saya muliakan, saya dengar acara malam hari ini adalah atas inisiatif dan dukungan dari teman-teman perantau yang tergabung dalam Portugal gitu Pak. Apa itu kepanjangan Portugal? Oh memang kan Portugal sana. Ternyata orang sini anak buahnya Cristiano Ronaldo. Makanya pantas milih tempat lokasi pengajiannya di lapangan. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini tidak mencontoh profesi wasit sepak bola. Apa itu karakter wasit sepak bola Bapak Ibu? Selalu saja lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Karena banyak di antara kita selalu saja memandang orang lain dengan kacamata syariat dan memandang diri sendiri dengan kacamata hakikat. Padahal pesan dari Kiai Haji Hamim Jazuli alias Gusmi, beliau mengatakan, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat. Sementara pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Kenapa harus memandang orang lain dengan kacamata hakikat? Supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Supaya kita tidak mudah untuk memperolok orang lain. Supaya kita tidak gampang meremehkan orang lain. Tapi sebaliknya, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Supaya kita bisa lebih hati-hati. Ketika memandang orang lain, berlaku prinsip sekurus-kurusnya ikan, itu pasti ada dagingnya. Sementara segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya. Artinya apa? Kita tidak boleh mengukur nomor sepatu orang lain dengan menggunakan nomor kaki kita. Karena pasti berbeda. Jangan menuntut orang lain untuk berperilaku sama seperti apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, jangan pernah menuntut semua orang pasti suka sama kita. Dalam banyak hal kita sering mengatakan demikian. Aku apa-apa dimusuhi wong liya. Kenapa? Kanjeng Nabi saja dimusuhi. Jadi kalau saya dimusuhi ya lumrah. Ini tentunya perbandingan yang tidak pas. Perbandingan yang tidak pasnya di mana? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad dimusuhi, Kanjeng Nabi itu pasti benar, sementara yang memusuhi pasti salah. Tapi kalau kita dimusuhi oleh orang, bisa jadi kita benar, orang lain salah, atau sebaliknya, kita yang salah, orang lain yang benar. Cuman persoalannya adalah, selalu saja kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita memandang ikan yang kita pandang hanya durinya, tidak pernah kita lihat dagingnya. Itulah kenapa Allah memberikan dua mata kepada kita. Satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, satu mata untuk melihat keburukan kita sendiri. Celakanya apa?
Selalu saja kita melihat orang lain keburukannya, sementara melihat diri sendiri kebaikan-kebaikannya. Sama halnya ketika saya ditanya, Gus, apa bedanya orang tinggal di desa sama tinggal di kota? Perbedaannya satu, Bu. Orang tinggal di kota harus tebal dompetnya, sementara orang tinggal di desa harus tebal telinganya. Karena sedikit-sedikit dirasani tetangganya. Betul, Bu? Kebetulan malam hari ini orangnya juga hadir. Ciri-cirinya duduk di depan, tungkae diselonjorke. Ibu bapak rahimakumullah. Jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan berharap orang lain itu semuanya suka dengan kita. Bahasa saya apa? Kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tetapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Saya tidak bisa ngatur panitia untuk cari sendok, makanya saya udak sendiri. Baru datang. Sudah, tangan kamu bau. Apa bedanya kopi diaduk sama tidak diaduk? Itulah bedanya membaca tahlil la ilaha illallah, menggoyangkan kepala dengan tidak menggoyangkan kepala. Pasti lebih nikmat yang menggoyangkan kepala. Jadi kalau membaca tahlil tidak pakai goyang kepala, itu seperti minum kopi tanpa diaduk, tanpa digoyang. Ibu-ibu kalau ketemu suaminya lebih suka suaminya diam atau digoyang? Itulah perbandingannya. Masa ketemu bojo berminggat dari Portugal, ketemu istri cuma domblong tok. Makanya harus digoyang. Kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa menghadapi, kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita. Tapi kita bisa ngatur bagaimana cara menghadapi omongan orang lain kepada kita. Maka seharusnya apa? Fokuslah kepada dirimu sendiri, jangan fokus kepada orang lain. Lawai dewe niki nyuwun sewu diajari kalau makan itu mbok ya lihat piringnya sendiri. Jangan lihat piringnya orang lain. Lah wis diwenehi snack, yo ndelok snacke dewek. Ora sang lirik snacke kancane. Isine pada. Apa sih kalau orang sini pengajian lihat isinya apa-apa? Saya penasaran. Mari kita unboxing isi snack untuk tamu VIP. Kalau di sana pasti nggak kebagian. Kelihatan kan panitianya miskin. Kan kita lihat apa isinya. Kalau di sini namanya roti apa ini? Gemblong. Gemblong. Desa temen brownies gelobok. Gemblong. Regane pira? Paling 500. Berapa, Bu? Saya, Bu. 2000. Itulah perempuan, kebanyakan batik. 1000. Ini pisang goreng tanpa tepung 500. 1500. Ini di sini namanya apa, Pak? Apem, bukan tahu ini, Pak. Apem. Matane. Bukan tahu. Apem 1000, 2500. Ini apa ya? Roti 1000, 3500. Snacknya 3500, pengajian ada kotak infak, kasih infak 1000, masih untung 2500. Yang di sana kebagian kan? Iya.
Kan minim anggaran. Kita nggak usah lihat piringnya orang lain. Jadi konsep bahagia itu sederhana. Jangan pernah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ibu melihat saya, pasti hidupnya enak. Saya melihat ibu, bapak, pasti lebih enak dibandingkan saya. Tolok ukurnya ini beda, Bu. Standar hidup saya dengan standar hidupnya jenengan itu pasti beda. Saya jadi Anda mungkin gak kuat, Anda jadi saya mungkin juga gak kuat. Saya itu Bu sebulan, mungkin di rumah cuma 3-4 hari. Keliling Indonesia terus. Di rumah penuh orang, penuh tamu. Tapi kan orang melihatnya tidak. Oh Gus Miftah enak, ngaji kancane selebritis, kancane artis, diundang presiden, diundang pejabat. Mungkin kalau Anda melihat saya ceramah di depan presiden, taunya Gus Miftah ceramahnya asik. Tidak melihat behind skin, bagaimana saya mempersiapkan ceramah di hadapan presiden. Kalau ceramah di sini enak Bu, paling yang ngatur saya cuma ketua panitia, itu pun matur, Gus besok begini. Kalau ceramah di hadapan presiden, aturannya banyak, dari protokoler, dari pas pampres, nanti ada permintaan begini, macam-macam. Yang nggak ada permintaan panitianya cuma di sini, karena tahu anggarannya pas-pasan. Makanya nggak berani ngatur. Orang lihatnya ceramah. Tapi dibalik itu Pak, saya harus ketemu dengan dan pas pampresnya, saya harus ketemu dengan protokolernya. Nanti kalau ceramah di hadapan presiden nggak boleh begini, nggak boleh begini. Dulu Bu, Pak, awal saya diundang sama presiden, aturannya sangat ketat. Sampai satu ketika saya agak marah. Saya mau ceramah, didatangi sama protokol lebih dari 3 kali. Gus nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Sudah saya diam, oke. Datang lagi, Gus nanti ceramah di hadapan presiden nggak boleh begini, nggak boleh begini. Sampai 3 kali. Yang keempat kalinya orangnya datang lagi. Langsung saya bilang, Mas nggak usah kebanyakan ngomong. Anda nggak usah ngatur-ngatur saya lagi. Kalau memang Anda yang lebih pinter dibandingkan saya, yang ceramah Anda bukan saya. Cangkeme celewet bae, tak bilang gitu. Meneng Pak. Mau ceramah dikondan kandani, kan mau medasi inyong. Toh saya tahu Mas, saya ceramah di hadapan siapa? Saya bisa membedakan ceramah di hadapan presiden sama di hadapan petani. Saya bisa membedakan ceramah di hadapan pejabat sama di kalangan rakyat. Saya bisa membedakan ceramah di hadapan orang baik dan di hadapan para telembuk rahimakumullah. Bisa jadi dalilnya sama, tetapi cara menyampaikannya berbeda. Itulah yang dimaksud dengan khatibun nas biqadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Jangankan dengan manusia sebanyak ini Bu, kita itu punya anak 5, cara berbicaranya pun dengan 5 anak beda. Anak pertama dengan anak kelima umpamanya, beda. Makanya kenapa saya nggak mau menikah lebih dari 1 saja repot, apalagi 4. Betul Bu? Sekarang lagi tren di Instagram, jodohmu adalah orang ketiga di kertasmu, goblok temen. Sejak kapan jodoh pakai pesawat kertas? Bu, kalau rumah tangga itu ada masalah lumrah Bu. Tapi saya nggak mau menambah masalah dengan banyak istri. Istri saja sudah banyak masalah, apalagi 4. Satu-satunya rumah tangga yang tidak ada masalah, itu hanya rumah tangganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena Siti Hawa saat itu belum punya mertua dan adik ipar. Karena biasanya yang bikin masalah antara anak mantu dengan mertua dan adik ipar. Yang pertama. Kenapa keluarga Nabi Adam dan Siti Hawa gak ada masalah?
Alasan keduanya adalah karena Siti Hawa belum mengenal uang belanja. Makanya nggak ada masalah, Pak. Nggak kenal uang belanja, Pak. Kenapa orang Bulakamba ini harus sampai pergi ke Portugal? Ya karena istri sudah mulai kenal uang belanja. Padahal kehormatan suami itu harus bekerja. Kenapa? Karena suami itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Bu, lebih senang melihat suami bekerja apa nganggur? Kehormatan seorang laki-laki itu bekerja, Mas. Maka ini yang jomblo-jomblo kamu santai saja. Jomblo itu free hatin. Persiapkan jomblomu untuk menyongsong masa depanmu dengan istrimu. Nikah jangan asal-asalan. Betul, Bu? Saya sepakat, seseorang itu dinikahi fatfar bidatiddin. Nikahlah dengan faktor agama yang paling utama. Tapi kalau cuma modal agama, nggak punya pekerjaan, pasti akan timbul masalah. Betul, Bu? Cowok harus paham nih, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Makanya dengan segala hormat, saya angkat tangan untuk kawan-kawan kita yang berangkat ke Portugal. Cari nafkah, suami mencarikan nafkah, istri sampai ke Portugal. Anda tahu, itu adalah perjuangan yang luar biasa. Kalau sampai mereka meninggal di Portugal, niatnya nafkah untuk anak istri di rumah, itu jihad. Fisabilillah. Makanya kan saya sampaikan nanti, 5 cara supaya pekerjaanmu menjadi berkah. Sehingga kamu jauh-jauh ke Portugal, rezeki yang kamu dapatkan rezeki yang barokah. Amin. Termasuk keberkahan yang Anda dapatkan adalah orang perantau di Portugal mampu memberikan kebahagiaan malam hari ini dengan pengajian malam hari ini. Tepuk tangan untuk teman-teman kita di Portugal. Coba, mereka itu pejuang, Pak. Perantau mereka pulang ke rumah berapa tahun sekali, Pak? Ada yang 3-5 tahun. Hei istri, jaga kehormatan suamimu. Sing lanang ado-ado ning omah bojone, ya Allah. Suaminya tidak di rumah cari nafkah untuk istri dan anak. Istrinya di rumah malah nyanyi-nyanyi. Gir minggir, ojo nengah-nengah, mampir-mampir bojoku ra ning omah. Pak Lurah lewat, oke. Ndik ya Lurah. Coba. Mungkin para suaminya Bu. TikTok, suaminya pulang marah, akhirnya menghancurkan rumah yang dia bangun. Uang dari luar negeri, istrinya bangun rumah di rumah. Kenapa? Karena sampai rumah, istrinya hamil lagi. Padahal sudah 3 tahun tidak ketemu dengan suami. Kan yo langka, masa ana wong wedok meteng dewek. Mesti diuntal codot. Malah amin matane, amin. Sebelum saya sampaikan, apa sih makna barokah? Barokah itu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Jadi kalau kamu punya pekerjaan, ada hasilnya, ada gajinya, ada rezekinya, rezekimu memberikan nilai tambah kebaikan. Entah kebaikan untuk diri,
cek love tes love tes love cik cik. Cek, cek. Berkah itu tambah nilai kebaikannya. Jangan-jangan mic-nya mati karena rezekinya tidak berkah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ziyadatul khair. Yang pertama, ziyadah kebaikannya. Bertambah nilai kebaikannya. Kalau ada orang punya gaji, dengan gaji yang dia dapatkan, ada kebaikan-kebaikan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk masyarakatnya. Semakin tambah uangnya, semakin tambah gajinya, semakin tambah nilai kebaikannya. Itu adalah tanda-tanda rezekimu barokah. Saya yakin malam hari ini, mereka yang bekerja di sana, saling support, saling sumbang, urunan, untuk bisa terwujudnya acara malam hari ini, betul? Maka saya berdoa kepada Allah, ini adalah tanda-tanda keberkahannya, amin. Kemudian yang kedua adalah ziyadatul mahabbah, tambah rasa cintanya. Suami istri, suaminya jauh ada di Portugal, istrinya ada di Brebes. Gaji dikirimkan, semakin hari rasa rindunya semakin bertambah. Rasa cintanya semakin meningkat. Itu yang dimaksud dengan ziyadatul mahabbah, tambah rasa cintanya. Sehingga apa? Karena ziyadatul mahabbah tambah rasa cinta, suami tahu bagaimana menjaga kehormatan seorang istri. Maka Nabi mengatakan dalam kitab Akhlakun Nisa, siapa itu perempuan yang solehah? Salah satunya adalah ketika seorang suami pergi, sang istri mampu menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Dia tahu suaminya peras keringat banting tulang, yang dijaga dengan orang kok malah mau pamer-pamer ke Tanjung Perak praune kobong monggo pinara omah kula nembe kosong. Hati-hati. Saya mau cerita ibu bapak sebelum saya lanjutkan 5 kunci berkah. Di zaman Nabi, Nabi pernah mengatakan ada seorang perempuan, termasuk perempuan yang masuk surga pertama kali. Siapa namanya? Ummu Mutiyah. Ini orang tinggalnya di tengah padang pasir. Siti Fatimah termasuk 4 pemuka, 4 wanita utama yang masuk surga. Penasaran dengan siapa Ummu Mutiyah ini. Akhirnya Siti Fatimah bergegas mencari rumahnya Ummu Mutiyah. Dicari, ternyata rumahnya tidak di Bulakamba, tapi di tengah padang pasir. Dia datang silaturahmi ke rumah Ummu Mutiyah. Diketoklah pintu rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man fil bab, siapa di pintu? Ana Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Fatimah anaknya Rasul. Ditanya sama Ummu Mutiyah, apa keperluanmu wahai Fatimah? Saya pengen bersilaturahmi kepada Anda.
Apa jawaban Ummu Mutia? Mohon maaf Fatimah, hari ini saya belum bisa menerima Anda. Kenapa? Saya belum minta izin kepada suami saya untuk menerima tamu hari ini. Silakan datang keesokan harinya, saya akan terlebih dahulu minta izin kepada suami saya. Fatimah pulang, tidak diterima oleh Ummu Mutia. Keesokan harinya Fatimah datang dengan membawa anaknya Sayyidina Hasan yang masih kecil. Datang, siapa di pintu? Saya Fatimah dengan anak saya Hasan. Mohon maaf Fatimah, Anda silahkan masuk, Hasan jangan masuk. Kalau Hasan pengen masuk, mohon maaf, saya harus minta izin kepada suami saya. Kedua kalinya Fatimah gagal untuk masuk ke rumahnya Ummu Mutia. Hari ketiga Fatimah datang mengajak Hasan dan Husain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di pintu? Fatimah dengan kedua anakku Hasan dan Husain. Dijawab Ummu Mutia, sorry Fatimah, hari ini aku hanya minta izin kepada suamiku untuk menerimamu Fatimah dengan anakmu si Hasan, tidak dengan si Husain. Kalau mau masuk semua, silakan kamu besok datang ketiga kalinya, kesekian kalinya. Baru yang keempat kalinya, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Husain diterima oleh Ummu Mutia. Dilihat Bu, apa hebatnya Ummu Mutia. Selain dia minta izin kepada suaminya kalau nerima tamu. Dilihat sepanjang hari, ibadahnya biasa-biasa saja. Sampai siang harinya Ummu Mutia masak. Suaminya ditunggu pulang, Ummu Mutia masak, hidangan ditaruh di atas meja. Selain hidangan makanan di atas meja, Ummu Mutia menempatkan handuk dan cambuk di atas meja makan. Fatimah mulai mikir, ini kenapa di atas meja makan ada makanan, ada handuk, ada cambuk. Ditanyalah Ummu Mutia oleh Siti Fatimah, wahai Ummu Mutia, kenapa di atas meja makan selain makanan dan minuman ada handuk dan cambuk? Dijawab oleh Ummu Mutia, wahai Fatimah, kenapa? Untuk membersihkan keringatnya. Maka ibu-ibu mohon maaf, kalau suaminya pulang macul, carikan anduk. Bila perlu serbet. Dirapi raine kayak gini. Pak, ini raimu. Iya. Handuk. Yang membuat Fatimah penasaran. Lah itu cambuk untuk apa wahai Ummu Mutia? Apa jawaban Ummu Mutia? Fatimah, ketahuilah, bila suamiku tidak suka, tidak ridho dengan makanan yang aku hidangkan kepada suamiku, aku rela suamiku mencambuk punggungku dengan cambuk itu. Kalau suamiku tidak mau, tidak berkenan dengan hidangan yang aku suguhkan kepadanya, aku ikhlas Fatimah, suamiku mencambuk punggungku dengan cambuk itu. Fatimah geleng-geleng kepala, pantes Ummu Mutia masuk surga pertama kali. Ada ibu bulakamba yang seperti itu? Jangankan dicambuk, baru suaminya bilang, Bu, sayurnya kok kasinan, cangkeme. Ra ngerti wong wadon kesel ya. Garing badok bae protes. Betul Pak? Bahasanya badok ya. Garing nguntal bae kakean cocok. Bu, tapi mohon maaf, cerita ini yang membaca harus ibu, bukan bapak. Kalau yang membaca dan memahami bapak, ini bahaya. Siapkan cambuk, bahaya. Itu adalah bahasa rendah hati dan tawaduknya seorang istri. Jangan dipahami oleh laki-laki. Bagaimana laki-laki memahaminya? Cari hadis yang lain. Contoh, Kanjeng Nabi tidak pernah menghina masakan dan hidangan dari istrinya. Itu yang membaca laki-laki. Pero. Kan jangan minum Jogja ya beda ya. Kalau Jogja pero, Brebes perah. Jogja boto, Brebes bata. Jogja sego, Brebes
Segar. Tapi di Brebes nggak ada kantal, nggak ada. Mancing-mancing bahaya. Di Jogja konco, di Brebes kanca. Di Jogja kondo, di Brebes kanda. Wes. Terus ke bae. Di Jogja loro, di Brebes lara. Bapak sukanya nasi yang perak. Nah, oke, perak. Perok, ora. Ibu masaknya terlalu halus, lembut kayak bubur. Istrinya tanya, "Pah, gimana nasinya?" "Istimewa, Bu. Urung tak mama wis kolu." Gak usah marah-marah. Jangan suaminya minta sambel, istrinya nyambel terasi. Ditanya sama istrinya, "Pripun, Mbak, sambelnya, Pak?" "Pedes, Bu." "Ning luwih pedes cangkemmu." Jangan. Wes, cangkemmu ya. Itulah kenapa keluarga, pasangan suami istri disebut dengan istilah rumah tangga. Ada rumah, gak ada tangganya. Ada juga tangga, gak ada rumahnya. Lah rumah suami istri itu pasangan komplit. Rumah tangga. Tangga itu kan berlevel-level, Bu. Apa, Pak? Ondo, Anda. Masa ya rumah Anda? Oh, tangga bahasa Jawanya ondo, Anda. Saya tahu kenapa Simbah ngomong seperti itu. Pasti suka masuk rumahnya orang lain ya. Oh, tukang lah, iya tukang. Anak wong Bulakamba pulang dari Portugal. Bojone meteng kelon. Meteng. Bukan, ini meteng beneran. Begitu pulang meteng, istrinya bilang, "Pah, nanti kalau saya hamil, Papa di Portugal, bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab?" "Serahkan kepada yang di atas." Yang di atas tukang. Sing ning dhuwur jawab, "Inyonge ra urun kon tanggung jawab." Kecangkeme siapa ya? Kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anaknya tukang. Angel temen. Tukang satunya. Pinter temen tukangnya nangkap. Kayaknya mantan copet ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka kalau tangga kita ini berlevel-level, lah ujian rumah tangga itu macam-macam, Pak. Ada yang diuji dengan ekonominya,
Makanya kenapa suaminya harus pergi ke Portugal? Ya karena mungkin ada banyak ujian ekonomi. Dan mohon maaf loh, ketika mereka cari nafkah kok mati-matinya sahid loh. Artinya apa? Yang di rumah juga harus mendoakan suaminya. Untuk suamiku yang ada di Portugal, Al-Fatihah, pegang tasbih di sholawati. Sehingga apa? Ada silaturahmi, ada silatul qulub. Bedanya di mana? Silaturahmi harus bertatap muka. Silatul qulub cukup dengan kirim doa. Kalau silaturahmi, saya ketemu Anda secara langsung bertatap muka, ini namanya silaturahmi atau silaturahim. Suamimu yang ada di Portugal kamu kirimi Fatihah, itu namanya silatul qulub. Nah, rezeki itu Bu, wasilahnya ada dua. Rezeki yang kelihatan diperoleh dari kerja, rezeki yang tidak kelihatan diperoleh dari doa. Maka kamu bisa membantu suamimu yang ada di Portugal dengan doa. Ya Allah, jaga suami saya di sana ya Allah. Lindungi dia ya Allah. Jagalah matanya dari para codot rahimakumullah ya Allah. Dikirimi Fatihah dari sini. Kalau kita kirim uang dari Portugal ke Brebes Pak, bisa jadi mandek di jalan, salah alamat tidak sampai. Tapi kalau Anda baca doa, pasti sampai. Kalau Anda kirim foto, jarang sampai. Di foto nggak pernah dikirim. Nah ini orangnya, foto baik. Maka disebutkan kullul asya tarhalu wala ta'udu. Kullul asya yarhalu wala ya'udu. Segala sesuatu itu yang pergi tidak pernah kembali. Illa doa, kecuali doa. Yarhalu birroja, dia pergi membawa harapan. Wa ya'udu bil ato, dan dia kembali dengan membawa pemberian. Sama halnya suamimu, iringi langkahnya dengan doa. Suamimu pergi dengan harapan, dia kembali dengan pemberian. Jos. Kamu berharap suamimu di sana baik-baik saja, pulang dengan membawa pemberian. Harapannya apa? Harapannya rumah tanggamu naik level. Maka supaya bisa seperti itu, ada 5 langkah yang bisa kita lakukan supaya rezeki kita barokah. Amin. Yang pertama, ini dawuhnya Syekhina wa murabbir ruhina Mbah Maimun Zubair. Kalau pengen rezekimu berkah, lakukan 5 ini. Mbah Maimun itu wali. Kewaliannya tidak hanya diakui di Indonesia tapi di dunia. Sampai beliau ditakdirkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah di Ma'la, di Makkah. Satu di antara 2 tempat yang tidak akan pernah dijajah oleh Dajjal. Artinya apa? Beliau jaminannya adalah surga. Makanya kenapa saya mengutip kalimat beliau. Maka Pak Tukang, kalau nukang, wudu dulu. Sehingga kalau kamu nukang mati kesetrum listrik, matinya dalam keadaan berwudu. Umpaman. Tapi saya lihat saya sakit, Pak Tukang sehat. Tapi ingat Pak Tukang, Pak siapa namanya? Sumitro. Ini yang viral di TikTok. Toh ganjel toh. Lah ini orangnya. Kan tukang ya. Toh ganjel toh. Walaupun saya sakit, Pak Sumito sehat. Ingat Pak Sumito, mati syaratnya tidak harus sakit. Jadi walaupun yang sakit saya, yang mati bisa Pak Mito duluan. Pengantin baru. Pengantin baru. Apa? Wis 3 bulan.
Lah umurnya pira kok rabi meneh? Apa masih bisa ngaceng ya? Masih bisa. Keren temen Sumito ya. Oh duda. Pak Kiai Masya Allah. Sumito bojone anyar. Istrinya umurnya pira bojone? 51. Pak Mito berapa? 65. Pak Mito 65, istrinya 51. Kalau Pak Mito tanya sama saya bagaimana supaya jos Gus, gampang. Pak Mito cari kuku bima, istrinya cari sari rapet. Delalah medium, bek mati lampu. Kewalik. Sumito ngombe sari rapet. Bojone ngombe kuku bima. Begitu meh kelon kewalik. Bojone menengkelek Mito. Mito nyekelin silet inyong ora bisa. I love you full Mbak Mito. Mbak Mito diwene duit ya. Nah, tak kasih uang. Kan pengantin baru tak sumbang. Nah, tak sumbang Mbak Mito. Biasanya orang sini kalau ada orang nikah sumbangannya bira. Hah? 1 juta. Hoak. Kalau semua kayak dia 1 juta ya ora mungkin. 100, ya tak kasih 200. Ya Mbak Mita, sumbangan apa mrene ya. Jangan lupa ya beli kuku bima. Aja salah ngombe, sing wadon kuku bima, sing lanang sari rapet. Tapi keren ya, 65 masih nikah lah mas. Banser kamu kalah ser. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama kata Mbak Maimun, supaya rezeki kita berkah, sampaikan kepada suamimu yang mungkin hari ini di Portugal, kamu WA, ini pesannya Mbak Maimun melalui yang disampaikan Gus Miftah, supaya bapak rezekinya di Portugal berkah. Apa dek? Yang pertama, jangan mengakhirkan atau menelantarkan atau mengurangi kewajiban, baik sholat, zakat, dan lain-lain, karena lebih mementingkan pekerjaan. Hati-hati. Banyak orang yang meninggalkan sholat gara-gara apa? Lebih mementingkan pekerjaan. Tapi di laut susah Gus, bagaimana? Islam punya mekanisme, ada mekanisme fikih. Bisa diatur. Gak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Bisa dijamak, ada mekanisme qasar. Saya sering mengatakan apa? Kamu boleh kehilangan pekerjaan untuk Allah, jangan pernah kehilangan Allah untuk pekerjaan. Kamu boleh kehilangan uang untuk Allah, tapi jangan pernah sekali-kali kehilangan Allah gara-gara uang. Mito, tukang dur, sholat. Lagi dandan, genteng rungu adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mito jawab, adan maning. Omahe be pinggir masjid, adan ora krungu. Salat to, salat. Ternyata ini yang lagi viral. Ganjel, to. Ganjel to.
Ibu bapak rahimakumullah. Saya dulu pernah punya prinsip begini. Sahabat-sahabat saya yang masih muda. Saya punya prinsip, kalau rezeki itu mau datang, caranya adalah bersihkanlah wadahmu. Makanya Gus Miftah punya quote. Apa quote-nya? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Ibu, ibarat cangkir. Kalau pengen kopi masuk, air putih masuk, atau bahkan teh masuk, kopi susu masuk, cara yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan membersihkan cangkirnya. Kalau cangkirnya sudah bersih, ada kopi dia bisa masuk, ada teh dia bisa masuk, kopi susu dia bisa masuk. Tapi kalau toh di sini ada kopi, ada susu, cangkirmu nggak siap, kotor, pasti nggak akan masuk. Kalau dipaksakan masuk, nggak akan ada faedah dan manfaatnya. Maka caranya bagaimana? Supaya rezeki itu datang, wadahnya diresihi. Bagaimana cara membersihkannya? Satu, dengan melaksanakan ibadah, perintah dan meninggalkan larangan. Sholatnya dilakoni. Hafidhu ala sholati wa sholawatil wusta. Sholatnya dandani. Kirim uang dari luar negeri, langsung dipotong haknya kepada mereka yang berhak untuk menerima. Kenapa? Karena sebagian rizki yang kamu mereka itu adalah ada hak orang lain. Bukan milikmu mutlak. Kebanyakan dari kita kalau punya uang, itu seperti petinju. Gegem kayak kie. Harusnya kalau punya uang, jadilah seperti pesilat, dibuka. Nyoh, nyoh, nyoh. Usak dalane. Kecakar-cakar ya. Maksudnya bukan itu. Kenapa bayi lahir ke dunia tangannya semuanya menggenggam? Ini sindiran dari Allah. Seolah-olah orang hidup itu pengen menggenggam dunia seisinya. Semuanya pengen digenggam. Rumah digenggam, mobil digenggam, sertifikat digenggam, uang digenggam. Istrinya tetangga. Semuanya pengen digenggam. Tapi kita diingatkan, sekuat-kuatnya kamu menggenggam harta dunia, begitu mati semuanya akan kamu lepas. Makanya semua orang mati tangannya mesti begar. Gak ada orang mati tangannya menggenggam, kecuali petinju di atas ring. Semuanya begini Pak, cul, cul, cul. Maka sebelum dilepaskan secara paksa, lepaskanlah secara sukarela. Caranya bagaimana? Kita titip. Ada panitia pengajian, titip panitia. Ada masjid, titip masjid. Ada panti asuhan, titip panti asuhan. Kok nitip Gus? Iya. Kapan kita ngambil? Besok di akhirat. Harta yang kita berikan itu hanya kita titipkan. Allah nitip kepada kita nitip kepada orang lain. Kapan besok kita ambil? Besok di akhirat. Begitu kamu dihisap oleh Tuhanmu, kamu akan mendapatkan titipan pahala. Masjid akan mengatakan, Mito terima kasih. 200.000. Besok ketika kita dihisap, dari mana harta kamu dapatkan dan untuk apa harta kamu gunakan? Begitu dihisap, yang kamu titipi di dunia semuanya akan berteriak di hadapan Allah menjadi saksi. Allah, Pak Lurah menitipkan hartanya kepada saya panti asuhan. Pak Lurah dapat pahalanya. Saya bisa juga sama. Miftah, dari mana uang kamu dapatkan? Dan untuk apa uang kamu gunakan? Saya bilang uang saya gunakan untuk nyumbang pernikahan Mbah Mito ya Allah. Pira? 200.000.
Cangkem Mito jawab, sedidik temen cangkem. Pak Mito bisik-bisik sama teman sebelahnya, apa temen nih Nyong ya? Yura, apa sorong atau sewa apa keprimen? Rezeki ya toh ya. Maka kita doakan Mbah Mito panjang umur. Orang sedunia yang mati, Mbah Mito hidup sendiri. Pulang istrinya Mbah Mito langsung hamil, kembar 5. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya titip ke panitia pengajian, besok di sana kemudian Allah bertanya, uangmu untuk apa? Saya nitip panitia pengajian, orang-orang yang hadir pengajian akan menjadi saksi. Benar gak? Benar Tuhan, dia menitipkan uangnya untuk panitia pengajian. Allah nitip ke kita nitip ke orang lain, akan kita ambil pahalanya besok titipan di akhirat. Amin Allahumma, amin. Maka malam hari ini panitia dan siapapun yang terlibat berapapun sumbangsih Anda yang kamu berikan kepada panitia pengajian malam hari ini, semuanya akan menjadi saksi di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah saksi yang meringankan. Termasuk besok saksi meringankan saya adalah Mbah Mito. Makanya saya besok di akhirat ditanya, Mito, Miftah, uangmu untuk apa? Langsung saya jawab, kamu nanya. Nanya saja Mbah Mito. Mito, I love you full. Orang sakit kok masih gagah ya. Padahal gak enak, dah saya itu musing Pak. Saya lihat Pak Lurah itu wajahnya kelihatan 2. Iya beneran. Atau mungkin karena Pak Lurah bermuka 2 gitu. Oh, 1. Bener Pak, karena saya pusing Pak Lurah. Gak enak. Yaudah yuk. Selawatan dulu yuk. Apa? Apa Mbah? Oh bojone Mbah Mito sing kiye, sing tua kiye. Oh bukan. Oh mau kotak infak? Oh ya siap-siap panitia di sana. Ibu, bapak, bawa uang? Bawa uang? Kalau dompetmu ada 100.000 sama 1.000. Ada kotak infak lewat, yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Keprimen yang bula kamba. Deleng kunyuk, sangune 100.000. Deleng kiai infake 1.000. Larang kiai apa kunyuk? Anda lebih menghargai kiai apa kunyuk? Siapa yang bilang kunyuk? Ya panitia siap-siap leh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya mas-masnya salawat leh. Aku tak minum dulu. Ya. Insya Allah besok Gus Miftah sama Mbah Mito masuk surga ditemani anak-anak solawatan. Amin. Tapi aku mau Mbah Mito kalau kero bidadari awakmu hadroan. Ya. Keteplak. Enak Mito, enak. Cek. Silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, assalamualaikum. Ini malam apa ya? Malam Jumat. Wah, Mito tepat ini. Malam Jumat. Enak sekali Mbah Mito. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Aku rata dibagai, terus aku budal patroli. Terus metu bengi, gugah rondo etan kali. Sapa Mito iki? Oh raya to ya, bojone anyar. Pantesan rambutnya teles terus ya. Apa? Isi plastikan? Ira mungkin, paling expired. Yang kedua, jangan pernah menyakiti orang lain demi pekerjaan. Setuju?
Kadang-kadang kita menyakiti orang lain itu kenapa Bapak Ibu? Karena dianggap saingan. Makanya banyak orang buka toko. Satu punya toko, yang lain punya toko, menjelekkan. Aja tuku ning anaknya nganggo dukun. Kayak ngurangi timbangan. Bakule cerewet. Jangan menjelekkan orang lain. Kita semuanya punya rezeki masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sama malam hari ini ada Pak Lurah, ada Pak Mito, mungkin ada Pak Camat. Rezekinya masing-masing. Ada Mas Haryo, dalang wayang santri, putrane Ki Entus, dapat rezeki dari wayangan. Kenapa kita tidak boleh menjelekkan orang lain? Karena bisa jadi rezeki kita tergantung orang lain. Guru rezekinya dari murid. Dokter dari orang sakit. Betul Bu? Rumah sakit dari pasien. Mito tukang rezekinya dari bangunan. Sekarang Mito setelah menikah kalau dia bangun rumah ada pasir, ada batu bata. Membangunnya Mito tidak menggunakan semen. Ditanya Mbah Mito kenapa kamu membangun rumah hanya pasir sama batu bata nggak ada semen? Mohon maaf Gus, saya tidak membangun menggunakan semen dengan cinta. Kenapa? Karena cinta itu menyatukan. Iya, Mito kayak gitu. Menyatukan. Bu, rezekinya sendiri-sendiri. Banser coba Anda lihat. Ada Pak Polisi di sini. Pak Polisi, Pak Tentara. Coba kita lihat dari sahabat kita Banser Pak Polisi. Mereka itu nggak punya gaji Pak Polisi. Tapi mereka orang yang ikhlas. Maka saya nggak senang kalau ada teman TNI, polisi mengeluh gajinya kecil. Kamu lihat Banser, nggak punya gaji. Betul Banser? Punya istri, yo meteng. Punya anak 4, bisa sekolah semua. Padahal apa? Gak punya gaji, betul? Tapi ingat, Banser memang tidak punya gaji, tapi Banser punya rezeki. Tak kasih duit rokok, Banser, duit rokok. Apa pi? Ano ya? Siapa? Sing wajahnya paling mesake siapa? Tak bagi uang rokoknya. Mana siapa? Siapa? Sini satu perwakilan. Oh, ganjel toh. Oh, loh. Kayak Mito iki Darto to kabeh ya. Ada Rene ya. Ngomong berdiri nggak apa-apa. Oh, wetenge gede temen. Aja gede-gede. Arane wong lanang wetenge gede biasanya manuknya cilik kayak gini. Punya rezeki masing-masing. Makanya saya bilang sama PNS, polisi, tentara, kamu gak usah mengeluh toh. Banser itu loh. Gak punya gaji, mereka juga santai. Anaknya 4 bisa sekolah semua, betul Banser? Bisa mondok semua. Ayo kalau anaknya Banser gak kuat mondok, pondok ke tempat Gus Miftah gratis. Dikasih makan, tak kasih makan. Tanggane nang duwe asu bet apakan ya. Apalagi santri ya, kayak mangan ya. Oh santri Pak, santri baik ya itu nyong makan ya. Makanya saya itu kebetulan kiai yang dekat dengan presiden, kiai dekat dengan polisi, dengan tentara. Makanya saya kasih nasihat. Apalagi hari ini mohon maaf, mbok ya polisi-polisi yang pangkatnya tinggi itu punya perhatian sama polisi yang pangkatnya rendah, yang kecil di desa. Malah di Jakarta kadang-kadang di mana yang kaya-kaya istrinya pamer, nggak bisa menjaga perasaan sahabat-sahabat kita. Polisi Brimob yang ditugaskan di Papua umpamanya, ditugaskan di mereka menjaminkan nyawanya untuk negara, sementara polisi yang kaya malah pamer. Naudzubillahi min dzalik. Jangan, kasihan. Kita jaga perasaan teman-teman kita. Setuju Pak Polisi ya? Pak Tentara setuju ya? Weteng aja gede Muhammad Sodik. Tentara Pak Sodik kayak sing tua kayak Pak Sodik kayak. Wis tua kemayu temen. Guyu nutupi cangkem kayak dia tak pikir malu, ternyata pamer gelang. Kayak Pak Sodik kayak orangnya kayak.
Kayaknya naksir Mbah Mito dia. Apa? Ndak ayah. Oh Sunda. Oh nya. Aing gak bogosin. Bisa bahasa Sunda. Bagaimana? Silakan menikah dengan orang Sunda. Bah, nikah harus yang tua kayak gila. Bah. Ya Enyong matiin disit ya. Enyong bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Men ya. Cicing mah ulah gandeng. Teh kucing mah diserondeng. Tua-tua geladi ya. Arane bahasa apa ya? Supiah. Alfiah. Sewu. Pantesan infaknya sewu lebih kotang ya. Sewu ya. Alfiah. Semoga Mbak Alfiah berjodoh dengan Darto. Amin. Yang ketiga. Bertujuan menjaga diri dan keluarganya dari meminta-minta. Jangan bertujuan mengumpulkan dan memperbanyak harta. Jadi orang bekerja itu salah satu niatnya adalah menjaga kehormatan keluarga supaya dengan pekerjaannya yang dimilikinya dia tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Setuju? Tujuannya bukan untuk memperbanyak harta, bukan. Hei suamiku, silakan tunaikan tugasmu sebagai seorang karyawan. Bekerjalah supaya bisa menjaga kehormatan rumah tangga kita. Supaya kita tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Ini yang perlu di-set apa? Salah satu yang perlu di-set adalah mindsetnya. Karena banyak Pak, orang yang sejatinya kaya tapi mentalnya miskin. Betul? Siapa itu yang mentalnya kaya? Mohon maaf, yang sebenarnya kaya mentalnya miskin. Jelas Pak Lurah menerima BLT untuk orang miskin. Tapi di Bulakamba mohon maaf, yang kaya ngaku miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Betul Pak Lurah? Itu mentalnya miskin. Akhirnya nggak kebagian, yang dicurigai Pak Lurah. Ya pantas ini orang kebagian, sing dibagai dulure lurahe dewek. Seudon temen ya. Kok kamu ngomongnya begitu? Kan itu benar. Itu suudon, kasihan Pak Lurah. Ini mentalnya miskin. Maka orang bekerja itu niatnya yang pertama dijaga, innamal a'malu binniat. Saya bekerja untuk menjaga kehormatan diri keluarga saya. Supaya keluarga saya tidak minta-minta. Bukan dalam rangka memperbanyak harta. Karena mohon maaf, kebahagiaan atau kesedihan seseorang tidak bisa diukur dari banyaknya harta atau sedikitnya harta. Banyaknya harta bukan kemuliaan, sedikitnya harta bukan kehinaan. Banyak orang dimuliakan karena hartanya sedikit dan banyak orang dihinakan karena hartanya banyak. Maka saya sering bilang apa? Jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya merasa dirinya tidak cukup. Jangan minta senang tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang-senang hatinya tidak tenang. Mito karaoke umpamane seneng tapi nggak tenang. Wedi konangan bojone. Karaoke ini karo siapa? Alfiah. Masa Alfiah karaoke ya Mbak ya? Ya udah ya. Masa Alfiah buka didik jas. Banser, pisahnya kasih Mbak Alfiah sama teman-temannya itu Banser. Oh loh, kayaknya jelok duit rupamu. Banser keblokan pisang. Mbak Alfiah kaya, karo kanca-kancane. Seneng temen. Jelok duit. Kayak bojone siapa ya?
Bu Alfiah mintanya uang. Kalau saya kasih uang untuk beli apa Alfiah? Mas kawin. Tukang uruk. Muruk ngaji tukang mulang. Njeluk duit. Sing menehi duit ajudane nyong. Kayak duit kae. Men pada karo mito 200.000 kae. Guru ngaji ya. Kurang ajar temen diwene pisang njeluke duit. Wis tua mata duitan. Repot temen ya. $200.000. Kita doakan mudah-mudahan Alfiah berjodoh dengan Darto. Amin. Kok pisang nolak duit yes. Pintar temen. Mbak Alfiah masih punya suami? Oh janda. Kesempatan bagi Darto. Kemudian yang keempat apa? Jangan menforsir diri dalam pekerjaan. Ini yang dimaksud dengan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Maka hendaknya yang di Portugal, kalau sudah punya uang cukup modal, gak usah berlama-lama di Portugal, gak usah memperpanjang kontraknya di Portugal, bikin usaha di Bulu-Kambak. Kenapa? Karena apapun itu pasangan suami istri kalau berpisah terlalu lama kurang baik. Betul? Kumpulkan uangnya, ditabung, bikin usaha di Bulu-Kambak. Maka ingat, prioritaskan. Jangan hanya untuk konsumsi, tapi uangmu untuk produksi. Ditabung. Mbak Alfiah kalau punya uang ditabung, bukan dicelengi. Itulah alasan kenapa ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Kok keting? Tidak akan pernah kembali. Betul? Ingat, orang sering mencari uang melupakan waktu. Padahal ada perbedaan. Semua orang bisa tahu berapa sisa uangnya. Tapi tidak semua orang tidak akan tahu berapa waktu. Istrinya minta uang dikasih waktu. Allah. Sehingga pekerjaan itu hanya perantara. Perantara Pak Polisi dapat rezeki dari Allah sebagai polisi. Pak Tentara dapat rezeki dari Allah melalui jabatannya sebagai tentara. Saya jadi ingat Pak Sodik, santri saya masuk tentara ditolak gara-gara giginya jelek. Akhirnya panitianya nyong telepon, Pak Tentara kenapa? Santri saya tidak terima, mohon maaf Gus giginya jelek, tidak bisa kami terima. Langsung tak ceramai, Pak panitia seleksi tentara, kamu harus ingat besok tentara itu tugasnya perang tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Saya bilang. Sekali lagi rezeki itu datangnya dari Allah bukan dari pekerjaan. Pekerjaan hanya sebagai perantara. Sudah jam 12:30. Saya harus ke lokasi kedua. Penting ibu bapak sehat nggih. Mudah-mudahan bisa membersamai bapak ibu seterusnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Panitia Portugal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.